Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Dan pada hari ini saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GMS Banjarmasin. Welcome home, selamat bergabung di ibadah online GMS Banjarmasin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung dalam suatu komunitas yang membangun, maka Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di dalam komunitas Connect Group. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kontak person yang tersedia pada layar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan jemaat berupa bimbingan pernikahan, konseling, dan layanan kedukaan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kontak person yang tersedia pada layar Bapak Ibu Saudara. Persembahan adalah bagian dari ibadah, maka Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia pada layar Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul, bersekutu bersama Tuhan dengan keluarga kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Berkati hati kami Tuhan supaya kami bisa dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan untuk tunduk dan taat sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, atas bawah. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan sorak-sorai Tuhan. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Mari sembah Dia. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu Tuhan. Hatiku menyembah karenamu Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Kau yang bertata, Kau termulia, namamu besar, namamu besar. Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi angkat suaramu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan karena Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi kami. Biar Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Thank you. Bekerjalah Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh saya bersyukur hari ini boleh diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat setiap kita, menjadi penuntun buat setiap kita untuk menjalani sepanjang tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya pun berkata kepada Tuhan bahwa saya pun ingin melakukan firman Tuhan ini dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan tema khotbah saya pagi hari ini, atau sepanjang hari ini, saya ingin memberikan dengan judul menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Ya, bukan hanya menyelesaikan sampai akhir, tapi menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus sendiri menyelesaikan segala sesuatunya sampai akhir, sampai dia mati di atas kayu salib. Berarti sudah selesai, sampai selesai dia menyelesaikan segala sesuatunya. Biar hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita akan memulai sesuatu dengan baik, kita pun akan menyelesaikannya dengan baik. Dan hari ini ada sebuah pertanyaan, ya, mana yang lebih mudah kita memulai dengan baik atau mengakhiri dengan baik? Ya, karena ada banyak orang hari-hari ini memulai memasuki mungkin tahun yang baru, ya, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, dengan sesuatu yang baru, komitmen yang baru. Tetapi ketika dalam perjalanan hidupnya menemui sebuah tantangan, menemui sebuah godaan atau cobaan, pergumulan demi pergumulan, ya, yang membuat akhirnya mungkin nggak bisa melanjutkan, ya, sebuah komitmennya atau sebuah janji kepada Tuhan atau sebuah pekerjaan yang baru atau apapun yang direncanakan di awal tahun sehingga akhirnya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, ya. Tetapi ada orang juga yang memulainya mungkin tidak baik, ya, dengan susah payah, dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi di tengah-tengahnya dia bangkit dan dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan ketika sampai akhir dia menemukan bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan akhir. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau memulai dengan baik. Di tengah perjalanan pun kita mau sama-sama mengalaminya dengan baik, menjalaninya dengan baik dan menyelesaikannya sampai akhir dengan baik. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan memimpin kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Mari kita buka sama-sama. Firman Tuhan, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Firman Tuhan berkata bahwa akhir dari segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Artinya apa? Artinya bahwa bukan langkah awal saja yang menentukan, tetapi langkah akhir kita, ya, akhirnya dari sebuah perjalanan kita itu yang menentukan. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh berkata aku ingin setia kepada Tuhan di awal tahun atau menjalani tahun yang baru, ya, atau kita memulai sesuatu yang baru, kita berkata aku mau memulainya dengan baik. Saudara, firman Tuhan berkata akhirnya itu, akhir segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak hanya melihat dari awal, tapi Tuhan melihat akhir, bagaimana kita tetap setia mengerjakan apa yang kita kerjakan itu dengan setia dan baik sampai akhirnya. Ya, atau kita menjalani dengan baik di awal, tengah-tengah kita mengalami sebuah tantangan kesulitan dan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan ingin setiap kita menyelesaikan sampai akhir seluruh perjalanan hidup kita. Ya, juga khususnya perjalanan iman kita. Tuhan ingin kita tetap setia pada awal, pada pertengahan, sampai akhirnya di kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap setia, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34, Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yesus sendiri ketika Dia datang ke bumi ini, ke dunia ini, ya Dia mengemban sebuah tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika Dia ada di dunia ini, Dia berkata, aku menyelesaikannya. Artinya bahwa Tuhan ketika Dia menghadapi tantangan di perjalanan hidupnya sebagai manusia di muka bumi ini, ya Tuhan tidak pernah lupa bahwa ada sebuah komitmen bahwa Dia ingin menyelamatkan setiap umat manusia karena Dia begitu mengasihi kita semua. Dan Tuhan menyelesaikannya sampai akhir. Sampai hari ini kita boleh mengalami hidup yang kekal. Ya, kita bayangkan ketika Yesus tidak mau menyelesaikannya sampai akhir. Ketika mungkin Dia berbalik ketika melihat umat manusia begitu berdosa. Yesus bisa saja berkata kepada Bapa, ya, dosa manusia begitu banyak. Ya, biarkan mereka semua masuk ke dalam dosa, ke dalam api neraka. Dan biarkan mereka semuanya tidak mengalami hidup yang kekal. Hari ini kita semua tidak pernah diselamatkan. Tapi karena ada Yesus Kristus, Sang Teladan yang memberikan kita sebuah contoh, sebuah teladan. Ya, di mana Yesus sendiri menyelesaikan sampai akhir seluruh perjalanan hidupnya. Sehingga hari ini setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan ingin setiap kita, mari bersama-sama. Ketika kita memulai sesuatu dengan baik bersama dengan Tuhan, mari kita mengakhirinya juga dengan baik bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan saya tahu ada tantangan, ada pergumulan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pun bersama dengan kita. Di lembah maut sekalipun, di dalam kita menghadapi tantangan pergumulan apapun, ya di tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal saya percaya, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, maka kemenangan pasti menjadi milik kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, ya, kehidupan kita ini digambarkan sebagai seorang yang sedang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan atau perlombaan. Kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Berbunyi demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita ini diibaratkan sebagai sebuah gelanggang pertandingan. Ya, kalau kita melihat dalam sebuah gelanggang pertandingan, apakah itu pertandingan lari contohnya, ya, semua peserta turut berlari, betul? Tidak ada yang berjalan santai karena semuanya ini ada dalam sebuah yang namanya pertandingan perlombaan lari, ya. Dan makanya ketika mereka tahu bahwa mereka ini ada dalam sebuah gelanggang pertandingan, bahwa mereka ada sebuah sasaran yang mereka akan tuju, yaitu sebuah hadiah, yaitu kemenangan di depan sana, di garis finish nanti. Oleh sebab itu mereka akan berlari begitu rupa, ya, supaya memenangkan pertandingan itu. Firman Tuhan berkata, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, hanya satu orang saja pemenang. Oleh sebab itu mereka harus berlari begitu rupa. Demikian kita hari ini anak-anak Tuhan. Hari ini hidup kita dalam sebuah pertandingan, ya, bahwa setiap orang harus berlari sedemikian rupa dalam pertandingan imannya. Tidak boleh ketinggalan karena apa? Ketika kita berlari santai, hidup kita biasa-biasa. Maka yang menguasai kita bukanlah rencana Allah yang sempurna lagi. Tetapi iblis mulai menguasai kita dengan intimidasi, dengan rancangan-rancangannya yang keluar dari rencana Tuhan. Untuk itu kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa setiap kita harus lari sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa kita melihat sebuah pertandingan, ya, tentunya ada garis startnya, ya, ada garis mulainya. Ketika semua peserta itu siap-siap bertanding, berlari, ya, tentunya mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, mereka sudah penuh dengan semangat. Ya, mereka sebelumnya sudah latihan terlebih dahulu. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sehingga ketika mereka berlari, mereka memiliki stamina yang kuat.
Mereka berlari dari kilometer yang pertama, kedua, ketiga, sampai pada garis akhir. Ya, mereka harus tetap memiliki kekuatan yang sama. Mereka akan menyelesaikannya sampai akhir. Ya. Tetapi ketika saya membayangkan setiap orang yang berlari, tentunya di tengah-tengah perjalanan pertandingan itu, tentu yang namanya kesulitan itu pasti terjadi. Ya. Mungkin kakinya sakit, ya. Mungkin lututnya sakit, ya. Mungkin kakinya lecet dan sebagainya. Mungkin nafasnya tiba-tiba nggak kuat, ya. Mungkin tiba-tiba badannya di tengah perjalanan merasa nggak enak dan sebagainya. Saudara, ini bisa terjadi dalam sebuah pertandingan. Untuk itu kita melihat dalam pertandingan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Ya, tentunya yang kalah mungkin staminanya tidak sekuat yang menang. Ya, tiba-tiba mengalami yang namanya mungkin daya tahan tubuhnya mulai melemah sehingga dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ya. Hal itu pasti terjadi. Sama seperti kita hari ini, kita pun dalam sebuah pertandingan iman. Saya percaya tadi saya sudah sampaikan. Di tengah-tengah kita memulai bersama dengan Tuhan ini, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, memasuki bulan pertama di tahun 2021 Januari, Februari mungkin biasa, semuanya berjalan dengan luar biasa. Ya, semua berjalan dengan baik. Tetapi masuk bulan ketiga, keempat, dan seterusnya kita nggak tahu apa yang terjadi mungkin. Ya, mungkin sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan terjadi. Ya, sesuatu yang mungkin entah itu baik atau buruk. Kalau baik puji Tuhan, kalau buruk apakah itu sempat mengganggu iman kita. Sehingga kita mungkin hari ini mengalami sebuah pergumulan. Ya, kita mungkin berkata, apakah Tuhan tetap bersama dengan aku atau tidak? Saudara, kita harus menyadari bahwa satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu tetaplah kuat, ya. Jangan menyerah di tengah perjalanan, sebab perjalanan kita masih panjang. Perjalanan iman kita masih belum selesai. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita sebagai gerejanya. Kita harus menjadi gereja yang didapati Tuhan, menjadi gereja yang sempurna, kudus dan tak bercacat. Setia sampai akhir hidup kita. Untuk itu hari ini kita mau belajar 3 hal. Saya mau bagikan 3 hal. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita tetap kuat sampai kita bisa menyelesaikannya sampai akhir. Kita tahu kita nggak bisa tanpa Tuhan, kita perlu Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini biar menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita bersama-sama menyelesaikan seluruh perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya, hal yang pertama, ya, saudara bisa mencatat dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan ini bukan hanya menjadi pengetahuan saja, tapi bersama-sama kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita bersama-sama boleh menyelesaikan sampai akhir dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama, ya, yang saya dapati ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana ya Tuhan supaya setiap kita, setiap anak-anak Tuhan bisa menyelesaikan sampai akhir. Tuhan berkata kepada saya yang pertama, mengandalkan Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Ini hal yang penting yang harus selalu kita ingat dan selalu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sungguh firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya, dan hari ini saya juga bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahwa kita tidak mampu berbuat apapun yang kita rancangkan hari ini tanpa Tuhan. Saya mau berkata kita butuh Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ya. Ayat ini mengingatkan bahwa dalam segala hal dalam kehidupan kita,
melibatkan Tuhan itu sangat penting. Mengandalkan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang terus penuh dengan pengharapan. Ya, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun hidupnya, memberikan pertolongan di tengah-tengah tidak ada jalan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan juga adalah orang yang sabar untuk menantikan waktunya Tuhan. Tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Ya, tetapi sabar menantikan waktunya Tuhan sampai sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya itu adalah baik. Bapak Ibu, ayat ini juga mengingatkan kepada kita. Ya, kalau tadi kita baca bahwa dikatakan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya, itu betul karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya besok, 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, ya, atau 2 jam ke depan, sore nanti malam, besok pagi, ya, bulan depan, minggu depan, tahun depan, kita nggak pernah tahu, ya, kehidupan kita apa yang akan terjadi. Dikatakan firman Tuhan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Artinya bahwa hidup kita ini semua yang ada di dunia itu serba tidak pasti. Ya. Kita ini memulai sesuatu, kita nggak tahu bagaimana nanti. Kalau kita hari ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya sudah pasti kita akan menemui, ya, firman Tuhan berkata kita akan menemui hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya mau berkata orang-orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya pasti akan mengalami berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Yang tidak pernah kering, ya, daunnya dikatakan selalu berbuah pada musimnya. Itu firman Tuhan katakan. Di dunia ini serba tidak pasti. Hanya satu saja yang pasti, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang pasti dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Kalau hari ini kita percaya kepada janji Tuhan, kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji firman Tuhan itu iya dan amin buat kita. Pasti digenapi. Mungkin hari ini kita belum mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan akan ditepati. Tapi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, saya percaya orang-orang ini akan terus bisa bertahan sampai pada akhirnya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nanti saudara bisa baca juga di rumah. Ya. Ayat ini berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang hatinya mendekat kepada Tuhan. Yang selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Maka orang-orang ini akan melihat tahun-tahun baik dalam hidupnya. Atau kita baca sama-sama ya, Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, supaya ayat ini benar-benar menjadi rema buat kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, ini firman Tuhan yang berkata, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi artinya saudara bahwa
Sungguh-sungguh ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sedang berada dalam situasi keadaan yang menakutkan dalam kehidupan kita. Ya. Orang-orang yang mengandalkan manusia, ya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan teman mungkin, mengandalkan saudara atau seseorang yang mungkin memiliki harta kekayaan yang jauh lebih banyak. Ataupun mengandalkan orang-orang pintar, ya, kita datang kepada mereka. Mungkin kita meminta nasihat, meminta jalan. Gak salah kita minta nasihat kepada manusia. Tapi kita gak boleh melupakan Tuhan. Karena yang terutama dalam kehidupan kita adalah datang dulu kepada Tuhan. Cari firman Tuhan sebelum kita datang kepada manusia. Ya. Tuhan tidak ingin kita mengandalkan manusia dan kita melupakan Tuhan. Ya. Kita datang mungkin kepada orang-orang pintar yang mungkin ada di Gunung Kawi atau di Gunung Gunduk dan sebagainya. Kita lebih mengandalkan hal-hal duniawi yang seperti itu. Ya, atau dikatakan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya pengalaman di masa lalu. Ya, mungkin waktu kemarin Tuhan, ya mungkin waktu yang kemarin Tuhan tolong. Berarti Tuhan hari ini tolong tanpa kita mengandalkan Tuhan. Tanpa kita mau berdoa atau bertanya kepada Tuhan. Kita jalani bisnis kita. Kita jalani keluarga kita. Tanpa kita mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita berkata, kita mampu kok, yang lalu saya bisa, hari ini kita bisa. Ya, saudara, atau yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang lebih mengerikan. Saudara, hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya sudah tidak lagi mau dekat dengan Tuhan. Ya, hatinya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Itulah awal kejatuhan dosa. Kejatuhan manusia, jatuh dalam dosa. Ya, bukan karena waktu jatuhnya dalam dosa. Ya, manusia itu gelap hidupnya. Tapi hal yang pertama ini ketika hatinya mulai menjauh daripada Tuhan. Ketika sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Ketika sudah tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Ketika sudah tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tidak lagi memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi kehidupannya berjalan begitu saja. Kesibukan demi kesibukan terjadi. Tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Tiba-tiba dosa itu sudah mulai mengintip dalam kehidupan orang-orang yang mulai menjauh hatinya daripada Tuhan. Ya, tiba-tiba orang tersebut jatuh dalam dosa. Tiba-tiba mendapati, ya, orang-orang yang menjauh daripada Tuhan tiba-tiba mendapati dirinya sudah tidak ada lagi dalam rencana Tuhan. Kok tiba-tiba mendapati dirinya sudah tidak ada dalam pelayanan. Mendapati dirinya tiba-tiba sudah tidak lagi sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Ya. Mulai kompromi dengan dosa. Saudara, dimulai dari hati yang menjauh daripada Tuhan. Hati yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka hal yang terjadi yang menakutkan, ayat yang ke-6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wow, saudara, setiap kita ingin ya kehidupan kita mengalami keadaan yang baik tentunya. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi dikatakan orang yang mengandalkan manusia, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Kehidupannya sangat tidak baik. Selalu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Ya, jalan buntu demi jalan buntu mungkin akan ditemuinya, ya, karena sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin setiap kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menemui jalan buntu, mungkin hari ini kita mengalami sebuah kekeringan di dalam hati kita. Mungkin hari ini kita mengalami sebuah persoalan pergumulan, ya, yang dicek terlebih dahulu bukan persoalannya, bukan sesuatu yang menimpa kita, tapi cek yang terutama. Apakah hari ini aku tetap mengandalkan Tuhan? Apakah hari ini hatiku tetap melekat kepada Tuhan? Apakah hari ini aku tetap mencintai Tuhan apapun yang aku alami? Saudara, tidak menjadi jaminan orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak mengalami masalah. Ya, tadi dikatakan kita ini dalam sebuah pertandingan. Setiap orang itu mengalami tantangan dan pergumulan yang pasti akan terjadi dalam hidupnya. Karena setiap orang yang bertanding dalam pertandingan lari pasti menemui kesulitan demi kesulitan waktu dia bertanding. Demikian kita juga. Orang yang melekat kepada Tuhan pun
juga pasti akan mengalami badai tofan dalam hidupnya. Ya, buktinya ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, ada Yesus di situ. Tetap ada angin tofan yang datang menerpa perahu murid-murid Yesus. Padahal ada Yesus di situ. Saudara, tidak menjadi jaminan hari ini kita juga yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya badai hidup. Tapi satu ini yang menjadi bedanya. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, tantangan, sakit penyakit, ya jalan buntu atau apapun. Saudara, saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengalami tantangan, pergumulan, sakit penyakit, masalah keluarga atau apapun, hutang piutang yang hari ini saudara alami. Selama saudara mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, ya, tidak kompromi dengan dosa, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hatimu. Maka ini yang akan terjadi, ayat yang ke-8. Janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji firman Tuhan. Walaupun hari ini kita mengalami sebuah tantangan, tapi kita percaya janji firman Tuhan itu menjadi milik bagian kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Bahwa kita akan mengalami keadaan yang jauh lebih baik. Ya, bahwa tetap ada jalan keluar. Bahwa tetap ada musim di mana kita tetap akan bisa berbuah di tengah musim yang mungkin bagi dunia musim yang kering. Ya, kita nggak jadi khawatir, kita nggak mengalami yang namanya kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menuntun langkah kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memegang masa depan kita. Dan firman Tuhan berkata, masa depan kita itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Sebab yang memegang masa depan kita adalah Allah yang kuat. Allah yang perkasa. Allah yang luar biasa. Allah yang menjadikan kita hari ini ada. Dan Allah yang setia kepada janjinya. Untuk itu hal yang pertama yang harus kita cek ketika kita menghadapi pergumulan. Apakah aku tetap mengandalkan Tuhan? Atau siapa yang aku andalkan ketika aku dalam masalah kesulitan yang aku hadapi hari-hari ini? Ya. Kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, percayalah sebentar lagi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Sebentar lagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Tuhan bisa mengubah, dikatakan lembah baka itu menjadi air, mata air dalam hidupannya. Lembah baka itu dirubah menjadi tempat yang bermata air, dikatakan. Ya, kita akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, dan orang-orang ini akan bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik sampai pada akhirnya. Saya berdoa supaya setiap kita tidak ada yang gugur di tengah jalan. Jangan menyerah dengan hidup kita. Karena hidup kita belum selesai. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mari bangkit, pandang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Hal yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan sampai akhir seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua adalah menetapkan sasaran atau target dalam hidup kita. Apa yang ingin kita capai? Ya. Yang pertama tadi kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua ketika kita mengandalkan Tuhan, kita nggak boleh santai-santai saja. Kita nggak boleh mengalir saja. Ya sudah, pokoknya Tuhan mau kemana aku ikut. Saudara, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan ingin kita punya target dalam hidup kita. Tuhan ingin kita punya sasaran yang akan kita capai itu apa dalam hidup kita. Bukan hanya mengalir saja. Memang kita mengandalkan Tuhan. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang malas.
Kita tidak boleh menjadi orang yang biasa-biasa. Kita harus punya target dalam hidup kita. Kita harus punya sasaran apa yang harus aku capai ya di hidup kita. Tahun ini apa ya yang aku ingin capai ya dalam hidupku untuk tahun ini. Rasul Paulus berkata, mengajarkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus ini memberikan kita sebuah teladan, sebuah contoh, sebuah tuntunan kepada kita. Rasul Paulus sendiri dikatakan bahwa dia tidak berlari tanpa tujuan. Artinya dia punya target dalam hidupnya. Dia punya sasaran. Dia bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya mengalir saja. Enggak. Ya, tetapi dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya, supaya ketika dia memberitakan Injil, setelahnya itu dia sendiri tidak ditolak. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Menetapkan target sasaran dalam hidup kita itu berarti kita ini mempersiapkan diri kita. Ya, mendisiplin rohani kita. Ya, untuk kita ini bisa menyelesaikan sampai ke akhir apa yang akan kita capai. Ya. Menetapkan sasaran itu penting, target itu penting. Kenapa? Karena membuat kita ini terfokus kepada apa yang akan kita capai nantinya. Orang-orang yang menentukan sasaran itu memiliki sasaran di depan yang akan dia capai itu membuatnya bersemangat karena ada tujuan yang akan dicapai. Ya. Membuat dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Membuat dia bekerja memberi yang terbaik untuk mencapai sebuah hal yang baik, mencapai hasil yang dia inginkan. Ya. Seperti Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Paulus mendisiplin rohaninya. Mendisiplin dirinya untuk hidup sungguh-sungguh, gak sembarangan. Ya. Dan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita punya target atau sasaran mungkin dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, atau apapun yang akan kita capai di sepanjang tahun ini, hal yang pertama yang harus kita miliki target dalam hidup kita. Saya pun berkata sama Tuhan seperti ini, Sebelum aku punya target yang lainnya Tuhan, satu ini yang penting. Aku harus punya target untuk diriku sendiri. Aku harus memiliki sebuah target untuk pertumbuhan rohaniku sendiri. Karena pertumbuhan rohani itu bukan tanggung jawab orang lain. Bukan tanggung jawab pemimpin kita. Pertumbuhan rohani ini bukan target gembala kita. Pertumbuhan rohani itu bukan target orang tua kita yang hari ini mungkin engkau sebagai anak. Bukan target suami yang hari ini engkau sebagai istri. Ya, atau kebalikannya. Atau semua, ya, apapun jabatan kita. Hari ini setiap orang harus memiliki target dalam hidupnya. Aku harus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Ya. Ini hal yang penting. Target ini dulu yang harus kita capai. Setiap orang harus memiliki target pertumbuhan rohani. Bertumbuh secara rohani harus menjadi sebuah keputusan dalam hidup kita. Menjadi target dalam hidup kita. Aku mau bertumbuh lebih lagi dengan Tuhan. Kalau di tahun yang lalu, tahun 2020, aku baca Alkitab saja aku nggak selesai. Ya, aku nggak bisa mulai Januari tahun 2020 semangat membaca firman Tuhan. Tiba-tiba memasuki bulan-bulan yang penuh dengan pandemi yang lalu kita hadapi. Ya, mungkin mulai penuh dengan pergumulan dan semuanya. Mungkin kita mulai kendor baca firman Tuhan. Ya. Kita mulai mendapati diri kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal tahun. Saudara, di tahun ini
Kita mulai memperbaiki komitmen kita. Tetap memiliki target. Yang memiliki target untuk baca firman Tuhan, selesaikan sampai akhir. Miliki target dan pegang itu sungguh-sungguh. Aku harus bertumbuh secara rohani. Aku harus selesaikan firman Tuhan supaya rohaniku terus bertumbuh. Aku gak mau menjadi orang-orang yang biasa. Aku mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, hal yang kedua, aku mau hidup takut akan Tuhan. Ini penting. Ya. Kalau kita ingin hidup kita dipakai oleh Tuhan, kita gak boleh menjadi orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ingin memakai kita memang orang yang biasa. Tapi Tuhan mencari hati-hati yang sungguh luar biasa. Takut akan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Setiap hari kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau hidup mencintai firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu perlu kita baca, renungkan, perkatakan. Supaya apa? Supaya rohani kita terus bertumbuh. Saudara, ini yang penting dalam hidup kita. Baru setelah kita benar-benar datang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan kepadaku. Supaya aku bisa menetapkan target dan target itu bisa dicapai. Aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh memiliki target dalam hidupku bahwa aku mau bertumbuh secara rohani. Maka orang-orang yang mengalami, yang memiliki target itu. Saudara, saya percaya dengan sebuah komitmen yang kuat dan mengandalkan Tuhan, saudara akan bisa menjalani hari demi hari. Saudara akan mendapati target saudara akan digenapi. Apapun yang ingin saudara capai. Ketika saudara tekun gigih, tidak menyerah. Ya, tidak hidup biasa-biasa. Saudara, saya percaya Tuhan itu sangat disenangkan dengan orang-orang yang terus ya memiliki target dalam hidupnya. Karena Tuhan pun memiliki target dalam hidup kita. Ya. Yaitu supaya setiap kita orang-orang berdosa diselamatkan. Tuhan ingin setiap umat manusia ini diselamatkan. Itu target Tuhan yang terutama, dia turun ke bumi ini. Supaya setiap manusia yang ada di dunia ini, setiap mereka boleh diselamatkan. Dan hari ini kita menjadi gereja Tuhan yang juga menjalankan semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, amanat agung Tuhan juga yang harus kita lakukan. Kita ingin menjadi berkat buat orang lain. Namun sebelumnya biarlah kita sendiri bertumbuh secara rohani. Ya. Setelah kita tahu bahwa diri kita bertumbuh secara rohani, kita mau serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Aku ingin ya Tuhan, keluargaku juga hidup dalam takut akan Tuhan. Memiliki target, saudara. Ya. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita targetkan, bisnis kita kah atau apapun, kita ingin seperti apa, bawa itu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita menetapkan target, kita nggak malas, kita rajin, kita mengerjakannya itu. Saya percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Memberikan kita berkat yang luar biasa. Amin. Hal yang ketiga, ya yang terakhir, saudara, bagaimana kita terus bisa tetap bertahan sampai akhir, kita menyelesaikan dengan baik seluruh hidup kita. Hal yang ketiga adalah mempergunakan waktu dengan bijaksana. Hal yang penting juga mempergunakan waktu dengan bijaksana. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat begitu berharga. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Kita nggak bisa memutar balik waktu yang sudah ada. Betul ya Bapak Ibu? Kalau tahun yang lalu kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa memutar balik lagi. Kita menyesal, aduh kenapa aku tahun yang lalu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu yang ada aku buang dengan percuma. Kalau aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin hari ini hidupku akan lebih jauh berbeda. Hidupku akan jauh lebih efektif atau berdampak bagi orang lain. Kalau hari-hari yang lalu aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari ini mungkin aku tidak mengalami hal-hal seperti ini. Saudara, waktu yang ada nggak bisa kembali lagi. Untuk itu Tuhan berkata dalam firman-Nya, pergunakan waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Kalau kita enggak mempergunakan waktu yang ada dengan baik, ya kita sedang berlomba ya dengan iblis juga. Ya, kalau kita enggak berlomba sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani, maka kita akan mendapati iblis juga akan membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Waktu itu berjalan terus. Ya. Jadi apa yang kita isi dalam waktu-waktu kita itu begitu penting. Apakah kita mengisinya dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita, yang membangun kerohanian kita, ya, yang memberikan dampak yang baik kepada orang lain, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Ya. Menggunakan waktu dengan baik. Salah satu cara yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah dengan mengatur skala prioritas. Supaya kita nggak bingung apa yang harus aku dahulukan. Kita harus tahu skala prioritas dalam hidup kita itu seperti apa. Skala prioritas yang pertama yang harus kita tahu ya adalah Tuhan yang pertama. Ya, yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan kita. Yang keempat adalah pelayanan. Saudara, skala prioritas harus kita atur sesuai dengan urutan prioritas yang ada. Tuhan yang nomor satu. Ya, itu yang terutama dalam hidup kita. Gak boleh dibolak-balik. Pekerjaan kita lebih utama sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan. Tuhan yang pertama yang terutama dalam hidup kita. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, secara pribadi. Ya. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pergunakan waktu saudara untuk bersekutu lebih banyak lagi di tahun ini. Mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Ya. Memuji dan menyembah Tuhan. Saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, saudara, hal yang penting yang menjadi prioritas setelah Tuhan adalah keluarga kita. Gak boleh dibalik keluarga dengan pelayanan. Ya, pelayanan kita luar biasa, tapi keluarga kita berantakan. Ya, ada seorang suami yang pelayanan terus atau seorang istri yang pelayanan terus, tapi di rumahnya anak-anaknya tidak terurus dengan baik. Ya, seorang suami pelayanan terus, ya, di rumahnya bertengkar terus dengan istrinya. Hidup keluarganya tidak harmonis, tidak bahagia. Ya, istri yang pelayanan terus di rumahnya nggak diurus. Ya, anak-anaknya terlantar, mungkin nggak dimasakin, mungkin tidak mengatur dengan baik rumah tangganya. Atau sebaliknya. Saudara, saya berkata tidak salah kita melayani Tuhan, itu baik. Tapi satu hal ini nggak boleh terbalik prioritas ini. Keluarga adalah nomor 2. Yang pertama Tuhan secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita yang kedua. Ya. Waktu-waktu kita yang terbaik juga kita pergunakan untuk keluarga kita. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita tetap punya waktu dengan keluarga kita. Ya, sesibuk-sibuknya kita bekerja. Ya, kita harus bekerja dengan rajin. Kata firman Tuhan, kalau nggak bekerja kita nggak usah makan. Tapi bukan berarti bahwa kita terus kerja, akhirnya kita melupakan keluarga. Atau pelayanan terus, akhirnya kita melupakan keluarga. Nggak seperti itu. Makanya Tuhan kasih kita waktu, aturlah sedemikian rupa, sebaik-baiknya. Supaya waktu itu bisa benar-benar saudara pergunakan dengan sebaiknya. Bagaimana saudara tetap punya waktu buat keluarga. Saudara juga punya waktu untuk bekerja dan melayani Tuhan. Ya, minta Tuhan hikmat untuk mengaturnya, saya percaya. Kalau Tuhan menuntun kita sampai hari ini, ya, Tuhan juga akan menuntun kita di tahun ini. Ya, Tuhan akan memberi kita hikmat untuk menuntun kita dengan mengatur waktu dengan baik. Ya, supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita bisa mengatur skala prioritas itu dengan baik, saya percaya ya kita akan bisa menggunakan waktu kita ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tiba-tiba akhir nanti tahun 2021 kita melihat dari Januari 2021 sampai nanti akhir kita melihat apa yang sudah kita kerjakan. Ternyata aku tidak membuang-buang waktuku dengan percuma. Aku sudah menyelesaikan A, B, C, D. Dan aku bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena pertolongan Tuhan, aku bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Dan hari ini aku bersyukur kepada Tuhan. Hari ini engkau yang punya orang tua. Ya, saya mau berkata, yang hari ini mungkin engkau masih single belum menikah, engkau punya orang tua yang mungkin sakit hari ini. Engkau
Saya diingatkan Tuhan, engkau hari ini mungkin merawat orang tuamu. Mungkin engkau berkata, aduh merepotkan ya merawat orang tua. Saya mau berkata, saudara, tidak ada yang pernah sia-sia selama kita ini bekerja sungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi Tuhan dan orang tua kita. Ya, rawatlah orang tuamu dengan baik. Ya, walaupun hari-hari itu mungkin waktumu terbuang untuk merawat orang tua hari ini. Ya, rawatlah dengan baik. Sampai ketika orang tuamu menutup mata, engkau melihat bahwa apa yang kau kerjakan untuk orang tuamu tidak pernah sia-sia. Engkau sedang menabur sesuatu yang baik. Engkau juga akan menuai nanti di kemudian hari ketika engkau menikah. Engkau akan mendapat berkat kebahagiaan karena engkau telah membahagiakan orang tua. Atau hari ini engkau membahagiakan pasanganmu atau anak-anakmu. Waktu yang kau pergunakan dengan baik. Ketika engkau menoleh ke belakang. Bukan untuk melihat kegagalan, tapi melihat apa yang sudah kau kerjakan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Kita telah menyelesaikannya sampai akhir. Jadi 3 hal yang hari ini kita belajar. Bagaimana setiap kita, Tuhan rindu untuk setiap kita. Menyelesaikan sampai akhir dengan baik seluruh perjalanan kehidupan kita. Perjalanan iman kita. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Selalulah berkata, dengan pertolongan Tuhan, aku akan bisa melakukan hal ini. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, aku mampu ya Tuhan. Andalkan Tuhan lebih dari segalanya. Hal yang kedua adalah tetapkan target dalam hidupmu. Jangan mau jadi biasa-biasa. Tetapkan target. Aku harus bertumbuh lebih lagi. Aku harus jadi berkat buat orang lain. Aku harus berubah hidupnya. Supaya aku boleh memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga yang terakhir adalah aku harus mempergunakan waktu dengan bijaksana. Gak boleh santai-santai. Saudara, 3 hal ini lakukan. Renungkan dan lakukan firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan bekerja dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hati melakukan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Dan saya berdoa firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema buat setiap kita. Menjadi kekuatan buat kita. Tuhan itu punya sebuah kerinduan untuk kita tidak hanya memulai dengan baik. Tapi Tuhan rindu untuk kita bisa berjalan day by day. Yang penuh dengan tantangan ini bersama dengan Tuhan. Dan mengakhirinya dengan baik. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, hamba bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Hamba percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau rindu untuk setiap anak-anak-Mu. Itu dapat menyelesaikan sampai akhir dengan baik kehidupan mereka. Tidak hanya memulai, tetapi firman-Mu berkata, akhir dari segala sesuatu jauh lebih baik. Panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Supaya kami tetap memiliki kesabaran yang begitu panjang ya Tuhan. Kami tidak sombong. Kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tapi kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang kami targetkan ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dicapai dengan pertolongan Tuhan. Dan kami mau menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Sampai sungguh-sungguh kami mendapati kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Seluruh apa yang kami targetkan. Dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang hari ini dalam pergumulan. Engkau tidak pernah meninggalkan. Tapi Engkau Tuhan yang menuntun langkah kami. Kami boleh beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila yang kurandukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
firman Tuhan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Biar sungguh firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, bukan cuma sekedar mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, urapi setiap kebenaran yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami juga akan menerima doa berkat. Di bulan ini ada beberapa saudara dan teman-teman kita, keluarga kita yang merayakan ulang tahun dan juga anniversary pernikahan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Anda ulang tahun di bulan ini, dan juga Anda yang anniversary pernikahan Anda bisa gandeng pasangan Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Mari kita angkat tangan kita sama-sama berdoa buat keluarga kita, saudara kita yang merayakan ulang tahun maupun yang anniversary di bulan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mereka anniversary maupun ulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah kehidupan mereka. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, Engkau memberkati, Kau tambahkan 1 tahun lagi umur dalam kehidupan mereka. Itu artinya Tuhan mau bekerja di tengah kehidupan mereka semakin dewasa. Segala sesuatu yang menjadi harapan cita-cita mereka tergenapi Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang merayakan pernikahan mereka. Tuhan, kami berdoa biar anggur yang baru selalu mengalir di tengah kehidupan mereka. Keharmonisan menjadi panutan buat banyak orang, terutama buat anak-anaknya. Tuhan, Kau memberkati setiap pernikahan yang ada menjadi pernikahan yang kudus, yang terus mendatangkan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami akan berpisah, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkat damai sejahtera Tuhan mengalir di tengah kehidupan kami semua. Diberkatilah setiap jalan kami, diberkatilah jalan keluar dan masuk kami, diberkati segala aspek kehidupan kami. Tuhan bekerja di tengah kehidupan kami di masa-masa yang sulit, tapi Tuhan bekerja luar biasa di tengah kehidupan kami. Tuhan, Kau yang menjaga, Kau yang menuntun kami seperti bangsa Israel yang dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan bekerja di tengah kehidupan kami. Terima kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1-3, dan Voltage untuk grade 4-7.